Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya, kita masih di Islam itu Indah. Masih semangat untuk belajar. Tema kita adalah yakin masih mau selingkuh. Yakin gak tuh? Waduh jangan ya. Ada tayangan lagi nih. Istri sah ajak mertua pergoki suami selingkuh. Waduh. Kita lihat tayangannya. Silakan. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan istri sah pergoki suami dengan wanita lain. Tak sendiri, istri sah tersebut ajak mertuanya untuk pergoki suaminya tersebut. Kedatangan istri sah tersebut sontak membuat selingkuhan panik. Bahkan ia kaget ketika istri sah mengatakan ia datang bersama 5 orang polisi. Itu kerjasama yang apik antara mertua dan menantu. Harus gitu. Harus gitu. Akur-akur ya. Harus akur-akur ya. Tapi Ustaz Syam, Siap. dalam Islam ada gak sih ini, kita harus belajar nih ya, ciri-ciri orang yang selingkuh gitu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kok belajar bener ya belajar. Ciri-cirinya apa? Terus ada doanya gak biar gak selingkuh Ustaz? Baik, Silakan Ustaz Syam. Sampai guru Ustaz Maulana Habib Utsman Masoni, jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita buka Al-Quran surah Ghafir ayat 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Ayat ini bercerita tentang kedurhakaan seorang Fir'aun, la'natullah alaihi. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala membuka tabir kepalsuan yang diluncurkan oleh Fir'aun. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala sungguh tidak senang dengan seorang pendusta. Allah subhanahu wa ta'ala menjadi lawan bagi para pendusta. Jikalau kita bertanya apakah ada ciri-ciri orang yang selingkuh, maka kami tidak akan berani untuk menyampaikan ataupun memberikan ciri-cirinya. Karena itu hanya menimbulkan suudzon kepada pasangan. Bukankah itu adalah tujuan dan cita-citanya iblis untuk memisahkan pasangan yang awalnya akur, menimbulkan suudzon di antara pasangan tersebut. Jangan-jangan sehingga kita sampaikan sebuah ciri-ciri, dia langsung melihat kepada pasangannya masing-masing. Ah, kayaknya ini istriku deh begini, kayaknya ini suamiku deh begini. Mari kita langsung melangkah kepada doanya. Ada doa yang diajarkan untuk menenangkan hati ini, karena hati tersebut adalah kendali penuh terhadap diri manusia. Apa yang keluar daripada lisan biasanya tercermin daripada hati seseorang. Ada orang yang pandai bicara itu karena hatinya yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang keluar itu adalah isi daripada tekonya. Maka mintalah kekuatan keteguhan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doanya, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Kalau mau doain pasangan, istri mau doain suaminya, maka dia pakai Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubahu ila ta'atik. Wahai yang maha menguasai hati, membolak-balikkan hati, wahai yang mengarahkan hati, maka arahkan hati suamiku untuk taat padamu. Jadi jangan bikin suami takut sama istri, bikinlah suami takut pada Allah. Kalau cuma takut pada istri, suami lebih pandai untuk tidak disadap HP-nya. Suami lebih pandai untuk punya HP 2, 3 sampai 4.
Oh dititipin ke supirnya, dititipin kemana HP-nya biar enggak pernah ketemu istrinya. Tapi bikinlah dia takut sama Allah. yang punya supir. Simpan di mobil. Oh disimpan di dashboard mobil. Ustaz simpen di Subhanallah. situ. Aku nonton sinetron. Oh sinetron, baik. Untungnya ada di sini semua ciri-ciri perempuan setia. Amin. Masya Allah, amin. Jamaah, nanya lagi ya. Yuk masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tadi sebelah kiri udah gantian ya, sebelah kanan. Yang mana ya? Yang mau nanya siapa sih? Coba kira-kira. Ibu aja deh. Ibu mau nanya. Iya, kirain kedinginan. Silakan Bu, namanya siapa? Dari mana? Kasih lihat tuh sama seluruh masyarakat Indonesia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Kartini dari Majelis Taklim An-Nur, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan untuk Ibu Heni. Ada Ibu Hani, Ibu Heni, ada Ibu Huni. Itu pemukiman itu ya. Silakan Bu. Tanya dong oh iya, Ustadz. Kaget saya, kirain mau kemana. Kaget saya. Samperin. Gak apa-apa. Sini Bu, sini. Ayo. Ya, sini. Nah, ayo ngomong. Ada apa Bu? Ini, saya mau nanya, Iya. jika Jika? suami kita Hmm. atau pasangan kita, Suami Iya. gua. Suaminya berselingkuh, orang. ya. Ada suami Berse- orang berselingkuh, jangan suami ibu. Iya, Eh. pasangan kita berselingkuh. Hmm. Boleh nggak kita mengumbar aibnya itu ke Kalau orang lain? suaminya, pasangannya berselingkuh, boleh nggak pasangan yang lainnya itu Mengumbar Mengumbar aibnya, aibnya. ke orang lain. Supaya Supaya apa, Bu? orang lain itu ikut waspada atau apa ya gitu. Hati-hati gitu. hati-hati? Mm-mm. Jadi Boleh nggak tidak diubar gitu ya. ikut-ikutan gitu. Boleh, Kiai. Terima kasih Ibu, Boleh itu nggak? aja Terima pertanyaannya Ibu kasih. ya. Iya gitu aja, terima kasih. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustadz Maulana. Kepada semuanya suami istri. Marahin kan tuh? Ayo loh. Unna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Jadilah pakaian, nutupi aib. Ingat, suami itu apapun yang dilakukan, mungkin ada perbuatan yang kita tidak suka, yang tidak disukanya perbuatannya, bukan suaminya. Pasangan mungkin, karena dia kan bukan malaikat. Dia kan manusia. Dia bukan nabi. Istri bukan bidadari. Ya kali bidadari jahat. Yeah. Dengerin. Yang dibenci itu perbuatannya, bukan orangnya. Ketika kita membuka aib pasangan, itu sama halnya kita mempermalukan diri kita. Meskipun niatnya supaya dari pembelajaran, tidak semua orang bisa mendapatkan pembelajaran karena kita bukan guru. Bukan guru, ada tahapannya. Makanya barang siapa yang membuka aib pasangannya, hati-hati. Bukan hanya pasangan, siapa yang membuka aib orang akan nanti dibukakan kekurangannya juga. Meskipun dia sembunyi di dalam rumahnya, akan dibuka juga aibnya. Jadi jangan. Kenapa? Ketika kita membicarakan tentang perselingkuhan pasangan, itu akan menambah sakit hatinya pasangan. Dan memperbesar masalah. Padahal bisa jadi dipermudah. Bisa jadi dia selingkuh karena diguna-gunai. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi jangan lihat dari sisi buruknya. Lihat dulu dari bisa jadi. Tidak mungkin, pasti ada penyebabnya. Atau mungkin bisa jadi dia dipaksa. Atau mungkin maaf ya, ya itulah masuk apa namanya tuh? Ya itulah. Dijebak. Ya Allah, kata-kata jebak lama banget. Bisa jadi dia dijebak atau diprank atau mungkin bercanda. Atau iya itu aja. Jadi lebih baik sangka dulu. Oh iya, yang penting jangan sampai udah dipaksa, nyaman lagi diselingkuhnya, nauzubillah min zalik ya. Gak boleh ya. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Berarti terjawab ya. Semoga semuanya Allah kasih yang terbaik buat jalan hidup kita nantinya ya. Amin. Ibu aminnya semangat banget Bu. Nanya boleh ya Bu ya? Ya, nanti nanya yang bagus ya. Keluarin aja semua keluh kesahnya. Ya Bu, silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwitian Hertiani dari Majelis An-Nur, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan dong. Ibu Tiwi Tuwian Tuerniani ya? Tian Hertiani. Oh Hertiani, silakan Bu. Ustadz Habib, bolehkah seorang istri itu berselingkuh gitu dengan alasan suami itu tidak bisa memberi nafkah bulanan dan tidak bisa memberikan keturunan atau anak gitu, atau yang tidak bisa mendidik anaknya itu sendiri gitu. Gimana tuh Ustadz Habib? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib mohon jawabannya Habib, silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, tidak ada alasan untuk berselingkuh di dalam hubungan rumah tangga. Yang ada adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan mencari ridhonya Allah, keimanan dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tegaskan, selingkuh itu adalah perzinahan. Nikah lagi enggak zina. Ini hukum syariat. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati zina, janganlah kamu mendekatinya, mau cetan apapun dan lain sebagainya, itu adalah sebuah perbuatan yang keji dan berada di dalam jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan yang buruk. Tadi pertanyaannya menarik. Enggak bisa punya anak, apakah harus selingkuh? Islam menjelaskan bahwasanya bolehlah dia untuk menikah lagi. Tapi dilihat dulu udah berapa tahun. Jangan baru 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun karena ada yang lebih hijau, ya kan? Atau lebih apa? Lebih indah. Nah, inilah ada alasan, ya kan? Ada alasan yang jelas sesuai dengan syariat agama. Dan oleh karena itu, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala mengikuti aturan Allah. Dari Abdullah bin Amr, yaitu Ibnu Rabi'ah dari bapaknya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla la yakhluna rajulan bi imra'atin la tahillu lahu fa inna thalathihuma syaitan illa mahruman. Jelas bahwasanya siapa orang laki-laki berduaan, mau chatan, mau chat-chatan atau mau telepon-teleponan atau berduaan dengan wanita yang lain, maka tidak akan halal baginya. Karena sungguhnya syaitan akan berada di antara tengah-tengahnya, membisikinya, mengupinginya, masuk ke dalam hatinya, memanaskan tubuhnya, dan terjadi sebuah perzinahan. Inilah yang dilarang oleh agama, siapapun mereka, dengan chat di pribadinya, DM-nya, atau telepon-teleponan, atau berdua-duaan, yang membuat terjadinya perzinahan, akan mengalami sebuah hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah baru dikatakan yang namanya perselingkuhan. Tadi berbeda konteksnya antara perselingkuhan dan ada masalah nggak punya anak, nggak bisa didik anak, bermasalah dalam kehidupannya, itu ada solusi yang harus dijalankannya. Kalau misalkan seandainya dia beriman, bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah dan dekatkan dengan orang-orang yang soleh, ajak ke majelis taklim untuk menuntut ilmunya Allah sehingga hidupnya lebih berkah. Jangan chat-chatan nanti diganggu cetan ya. Nauzubillahi min zalik. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Masya Allah, tepuk tangan untuk guru-guru kita semua. Pelajaran hari ini penting sekali dan insya Allah bermanfaat ya. Tapi jamaah ada juga nih yang lebih bermanfaat juga yang akan disampaikan oleh Kak Fadli dan juga Ustadz Maulana. Silakan Kak Fadli, silakan Ustadz Maulana. Terima kasih banyak Kakak Sony. Wah luar biasa. Dan ini Masya Allah banget nih Ustadz ya. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah juga. Saya tuh senang banget. Karena masyarakat kita ini solidaritas dan kepeduliannya tinggi banget. Mulai pada bijak nih dalam memilih produk yang lebih cinta juga sama produk lokal dari Indonesia. Alhamdulillah ya Li. Memang paling tepat pilih produk yang udah pasti aman-aman aja. Pilih 100% produk lokal untuk memajukan ekonomi Indonesia. Dengan mendukung produk lokal, kita turut serta dalam pengembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masya Allah, memang dampaknya positif banget ya Ustadz ya. Lagian produk lokal kita juga kualitasnya bagus-bagus ya kan Ustadz? Betul, mulai dari baju, sepatu, makan, minum, bahkan susu steril saya aja. Itu produk Indonesia loh. Beneran Ustadz? Iya.
Nih, susu steril yang udah pasti lebih enak dan berkhasiat buat jaga daya tahan tubuh. Masya Allah, tabarakallah. Nih, ini enaknya karena udah pasti lebih enak dan berkhasiat buat jaga daya tahan tubuh kita. Karena kayak susu steril 7 kurma ini. Wih, Masya Allah, susu steril 7 kurma itu susu steril yang ada kurmanya kan Ustadz ya? Betul, nutrisi susu steril 7 kurma ditambah khasiat kurma jadi double khasiatnya. Bagus untuk jaga daya tahan tubuh. Dan alhamdulillah susu steril 7 kurma 100% produk Indonesia. Lebih enak lagi nih, kamu cobain Li. Ini Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak Ustadz Maulana. Saya langsung minum ya. Wah, Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Rasanya enak, nggak hambar. Masya Allah. Nah kan udah 100% produk Indonesia. Rasanya lebih enak lagi nih. Susu steril 7 kurma, susu steril pilih yang ada kurmanya ya. Karena susu steril 7 kurma insya Allah jadi pilihan yang penuh berkah. Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Jangan kemana-mana dulu, jangan pindah-pindah channel dulu. Karena setelah ini kita masih lanjut lagi ya. Masih nanti ada Kakak Sony membacakan pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah nih. Iya betul. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kita habisin Ustadz, bismillah.